Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Asrining Dewi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aljabar linear matriks. Definisi aljabar linear. Aljabar linear merupakan cabang matematika yang mempelajari vektor, matriks, dan transformasi linear antara ruang vektor. Konsep-konsep ini memiliki peran fundamental dalam berbagai bidang, seperti dalam matematika, fisika, teknik, ekonomi, dan ilmu komputer. Definisi matriks. Matriks adalah susunan segi empat siku-siku dari bilangan yang diatur berdasarkan baris atau row, dan kolom adalah kolom. Yang kedua, bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entry dalam matriks atau disebut juga dengan elemen atau unsur. Ukuran atau ordo matriks menyatakan banyaknya garis dan kolom pada matriks tersebut. Ada matriks ordo 3x2, ordo 1x4, ada ordo 4x4, dan ada ordo 2x1 sesuai apa kebutuhannya. Selanjutnya, jenis-jenis matriks. Matriks merupakan alat yang powerful dalam matematika dengan berbagai aplikasi di berbagai bidang. Berdasarkan ordo, matriks persegi M kali N, matriks persegi panjang M kali N dengan M tidak sama dengan N, dan matriks baris 1 kali N atau kolom M kali 1. Berdasarkan elemen, matriks 0, semua elemen bernilai 0. Matriks identitas, elemen diagonal utama lebih bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Dan matriks diagonal hanya berelemen diagonal utama yang tidak bernilai 0. Selanjutnya, penerapan matriks. Matriks memiliki banyak sekali aplikasi dalam berbagai bidang, seperti yang pertama, persamaan linear, biasa disebut dengan SPL. Matriks dapat digunakan untuk mempresentasikan SPL dan menyelesaikan dengan cara yang efisien. Yang ketiga, transformasi geometri. Matriks dapat digunakan untuk mempresentasikan transformasi geometri seperti rotasi, translasi, dan penskalaan. Yang ketiga adalah kriptografi. Matriks digunakan dalam algoritma kriptografi untuk enskripsi dan dekripsi data. Dan yang terakhir, analisis data. Matriks digunakan dalam analisis data untuk memahami pola dan hubungan dalam kumpulan data yang besar. Selanjutnya, jenis-jenis matriks berdasarkan ordo. Yang pertama, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang berukuran N kali N. Matriks yang jumlah baris dan kolom jumlahnya yang sama, yaitu misalnya 2x2, 3x3. Selanjutnya, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang didefinisikan sebagai matriks yang memiliki jumlah baris atau M tidak sama dengan jumlah kolomnya. Artinya, matriks ini memiliki dimensi M kali N dengan M tidak sama dengan N. Dengan contoh 3 baris 2 kolom. Yang ketiga adalah matriks baris. Matriks baris didefinisikan sebagai matriks yang hanya memiliki satu baris dan kolom. Artinya, matriks ini memiliki dimensi 1 kali N, di mana N adalah jumlah kolom, yaitu dengan contoh 3 baris 1 baris 1 kolom. Yang keempat adalah matriks kolom. Matriks kolom didefinisikan sebagai matriks yang memiliki M baris dan 1 kolom.
Artinya, matriks ini memiliki dimensi M kali 1, di mana M adalah jumlah baris, yaitu dengan contoh 1, yaitu 1 kolom 1 baris. Selanjutnya, jenis-jenis matriks berdasarkan elemen. Yang pertama, matriks 0. Matriks 0 didefinisikan sebagai matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks ini tidak memiliki elemen non-nol dan sering dilambangkan dengan 0 Mn, di mana M dan N adalah dimensi matriks. Yang kedua, matriks identitas. Matriks identitas dilambangkan dengan I per N, di mana N adalah ordo matriksnya. Merupakan matriks persegi yang memiliki elemen diagonal utama bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Matriks identitas ini berbentuk tangga untuk angka satunya. Yang ketiga, matriks diagonal. Matriks diagonal hanya memiliki elemen-elemen yang tidak 0 pada diagonal utamanya. Digunakan dalam transformasi geometri dan penyelesaian sistem persamaan linear. Dan yang keempat, matriks simetris. Elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan transposenya, matriks yang diperbolehkan dengan menukar baris dan kolom. Digunakan dalam analisis data dan optimalisasi. Dan yang kelima, matriks skeosimetris. Transposenya sama dengan negatif matriks aslinya. Elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 0. Digunakan dalam presentasi vektor miring dan geometri diferensial. Itulah video saya tentang aljabar linear dan matriks. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.